Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, Alhamdulillah kembali lagi bersama saya dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya bersama dengan narasumber seorang mahasiswi tapi yang memikirkan masa depan. Dan di samping saya sudah ada dengan Farah. Assalamualaikum Farah. Iya. Farah, apa sih latar belakangnya yang membuat Farah memutuskan untuk membuat online shopping? Uang jajannya kurang? Awalnya sih dari hobi aja ya, suka ngoleksi baju, sepatu. Dan dari itu mungkin banyak temen juga yang nanya-nanya beli di mana gitu kan. Trendsetter dong, bisa dibilang, enggak juga? Iya, jadi dari situ akhirnya aku pikiran, barang yang aku pakai kenapa aku nggak jualin aja gitu kan. Ya jadi dari situ aja sih. Jadi uangnya juga kan lumayan kan buat mahasiswi gitu kan, untuk uang jajan sehari-hari kayak gitu aja sih. Loh, kalau misalnya dibilang waktu itu kan banyak ya usaha gitu loh, kenapa terpikirkan karena memang waktu itu banyak yang memesan gitu untuk online shopping? Iya kan, dari awal itu kan misalkan kayak baju gitu atau jilbab, mungkin kan kalau aku sendiri kan kuliah di UHAMKA kan, rata-rata dan mereka itu pakai jilbab kan. Jadi awalnya jilbabnya beli di mana kayak gitu. Jadi ya udah sini beli aja sama gue gitu kan. Ya udah jadinya teman-teman emang belinya tuh sama saya kayak gitu. Sebagian besar. Sebagian besar. Ada apa aja sih di online shoppingnya Farah? Aku banyak sih dari emang sih kebanyakan untuk cewek gitu kan. Dari jilbab, baju, celana, rok, sepatu kayak gitu. Nah, barang-barangnya mendapatkannya dari mana? Kalau aku sih emang ada supplier lagi sih. Emang ada beberapa supplier kalau aku sendiri kan. Beda-beda, mungkin kalau baju atau sepatu aku ada supplier lagi. Kalau jilbab gitu aku langsung beli sendiri. Kayak gitu. Dimerekin nggak Farah gitu? Kalau sepatu sih iya. Oh, ada mereknya. Kalau sepatu ada. Cuman kalau baju gitu jilbab enggak. Jadi memang sudah memberinya barang jadi gitu ya. Terus Farah tinggal mengonlinekan. Nah, biasanya gitu ya, dari setiap item itu berapa persen sih keuntungan yang bisa Farah naikin? Yang aku dapetin biasanya tuh satu barang itu bisa 25% dari barang itu paling minimal sih. Minimal. Paling maksimal itu 50-75% aku. Oh ya. Tapi melihat pasar juga kan, artinya kan kalau kita bicara jilbab banyak banget gitu loh, maksudnya Tamrin City, Tanah Abang dan lain-lain. Nah, ketika Farah melihat suatu model terus udah gitu dijualkan di online shopping gitu, bisa juga memperkirakan harganya tidak boleh mahal daripada Dari situ aku kan biasanya kalau ngelihat model-model yang lagi ngetrend gitu kan, itu biasanya banyak kan kalau lagi di Instagram gitu, pasti banyak gitu kan. Nah dari situ aku lihat tuh, yang lagi model kayak gini gitu. Nah dari situ bisa aku, di Instagram biasanya segini harganya. Nah untuk mahasiswi paling tuh nggak sampai kayak yang harga di Instagram gitu kan, paling di bawahnya. Di bawah itu gitu. Itu tuh salah satu teknik juga sih, gimana caranya tuh biar emang laku gitu. Barang laku, terus udah gitu modelnya juga disukai gitu ya. Dari situ sih, jadi kan di Instagram itu kan banyak kan selebgram gitu kan ya. Nah aku biasa ngeliatnya tuh dari situ gitu. Nah kalau misalnya dari tadi teman-teman sendiri gitu ya, untuk pembayarannya sistemnya gimana sih online shopping? Kalau untuk ini kita bicara yang karena sesama mahasiswa ya gitu loh. Kalau yang sesama mahasiswa sih paling aku kan bisa ketemu langsung gitu kan ya. Biasanya tuh apalagi kalau satu kampus. Ada yang suka usil nggak? Farah bayarnya 2 kali dong. Banyak sih. Banyak ya. Tapi kalau misalkan emang udah kenal gitu, ya udah kenal ini kan, emang dia ya emang tepat waktu lah. Gitu. Nggak ada yang susah ditagih? Enggak sih. Nggak ada ya? Alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada. Nama online shoppingnya apa? Aku sih pakai nama aku aja sih ya, Farah gitu, biar gampang diingat sama ini punya Farah. Dalam sebulan itu bisa mendapatkan keuntungan berapa ya? Untuk mahasiswi pasti besar dong gitu. Lumayan sih kalau sebulan itu ya. Kadang sih namanya juga jualan ya. Kadang kalau lagi emang, kalau kayak sekarang nih kan bulan puasa gitu kan, itu keuntungannya bisa sampai 500-600an ke atas gitu. Kalau lagi hari-hari biasa ya paling 400-500an kayak gitu. Sebulan itu pasti dapat ya. Sudah berapa lama sih online shoppingnya Farah? Aku sih awalnya sih iseng aja dari lulus SMA gitu kan. Lulus SMA nunggu kuliah itu kan lumayan lama ya waktunya.
kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Di situ aku iseng-iseng aja gitu kan, pasang-masang DP di BBM gitu kan. Terus ya udah mulai dari situ aja, dari mulai lulus SMA kayak gitu. Dari situ aja, jadi berkelanjutan kayak gitu. Ada kesulitan nggak ketika memesan barang gitu? Kalau yang kesulitan itu kalau rata-rata sih baju ya, kadang tuh baju. Karena kan aku kan ada suppliernya lagi kan, dan suppliernya aku itu kan emang dia banyak gitu kan ya. Terus jadinya apa ya? Dia tuh agak kesulitan juga dari dianya gitu, mungkin lama nunggunya, dan dari customer aku sendiri kadang suka nggak sabar kayak gitu. Paling kayak gitu aja sih, nggak sabar dari customernya kayak gitu. Selain dari kampus sendiri, customernya yang paling jauh di mana? Atau Yang sudah paling sampai keluar negeri kah? Keluar negeri sih belum ya, karena aku kan ya masih taraf mahasiswa biasa. Tapi kalau paling jauh waktu itu ada di luar Jakarta sih, di Jawa Tengah waktu itu ada kayak gitu. Terus bagaimana mencoba menumbuhkan kepercayaan? Pasti nih orang bayar, pasti kan biasanya kalau kayak gitu kita harus bayar dulu. Iya. Dia sih pertama gimana nih Mbak, bener nggak, trust nggak nih, bener nggak gitu kan. Terus aku bilang aja, aku capture aja kan pelanggan aku yang udah ini. Oh ya udah Mbak, akhirnya dia beberapa kali sih mesennya di aku. Jadi Itu apa barangnya? itu baju juga. Oh, baju juga. Nah, untuk pemilihan sendiri artinya Farah juga harus mempelajari target pasar gitu ya, yang lagi in seperti apa. Nah, biasanya tuh kalau anak-anak muda tuh mesennya model casual pasti. Casual pasti yang kayak buat kuliah kayak gitu kan ya. Baju-baju ya rok-rok yang kayak aku pakai sekarang kayak gini gitu kan. Terus sama ya jilbab kayak gini tuh biasanya tuh teman-teman kampus aku paling seringnya itu mesennya. Sama paling kalau baju itu biasanya kaos-kaos tangan panjang kayak gitu. Nah, itu yang banyak pemesanannya gitu ya, sudah banyak pelanggannya gitu. Nah, selain mesti online shopping itu, sudah punya saingan belum di kampus? Di kampus sih kalau untuk saingan mungkin kita nggak bisa saingan sehat ya dalam artian, tapi ternyata dia jualan juga loh gitu. Kalau di fakultas aku sendiri sih baru cuma beberapa orang doang ya. Cuman kalau di luar tuh emang banyak banget. Cuman ya gimana sih ya, nggak tergantung mereka aja nih. Mereka ngeliatnya sukanya kayak model yang kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan modelnya lebih ke yang aku keluarin gitu kan, pasti belinya di aku kayak gitu. Suka ada yang beda ya, artinya gini, punya ciri khas nggak? Oh kalau beli ini tuh di Farah loh gitu. Kalau temen-temen sih ciri khasnya aku tuh biasanya tuh emang jilbab sih. Jilbabnya itu aku tuh emang bener apa ya, aku tuh nggak mau ngejual jilbab yang emang nggak orang pakai gitu kan. Jadi ngejual jilbabnya tuh emang yang bener-bener lagi tren gitu sekarang. Kayak gitu. Jadi Far yang model jilbab kayak gini dong. Oh ya udah gitu, ada nih di gue gitu kan. Nah, sekarang nanti kita akan ngobrol lagi. Ini usaha jualannya Farah ya, tapi nanti akan ngobrol lagi mengenai Farah kesehari-hariannya ya. Nah, sahabat Zakat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga dengan Farah. Farah, aku bicara tentang keseharian. Tadi usahanya Farah kita sudah ngobrol ya. Nah, Farah sendiri ini kuliah di UHAMKA mengambil fakultas psikologi. Ilmu apa saja yang sudah Farah dapatkan di psikologi ini? Kalau bicara tentang psikologi banyak sih ya. Itu tuh identiknya itu tentang kejiwaan gitu ya, orang sakit. Tapi itu sebenarnya kan pasti enggak kan. Dimana tuh belum tentu terlalu dipakai banget gitu, enggak kan ya? Enggak harus dipakai untuk yang orang yang sakit jiwa gitu kan, dan aku sakit jiwa. Nah di situ kan kita juga belajar kayak macam-macam psikologi. Di situ ada psikologi pendidikan, psikologi industri organisasi, perkembangan, banyak yang lain kayak gitu. Jadinya enggak jadi tuh kalau orang-orang mikir psikologi
ngobatin orang yang sakit jiwa tuh salah persepsi gitu kan ya. Karena di sini tuh kejiwaan tuh artinya luas ya, gitu. Kalau kita bicara kejiwaan tadi ya. Bicara kejiwaan sebenarnya luas, nggak cuma orang yang sakit, ada kutip sakit jiwa gitu kan. Iya, jadi kayak anak sekolah itu cara belajar yang efektif tuh kayak apa, kayak gitu. Dan kayak psikologi industri organisasi gitu kan. Belajar tentang gimana suasana di kantor yang nyaman, kayak apa, kayak gitu. Yang harusnya ada di kantor tuh harusnya kayak apa, kayak gitu. Kalau untuk Farah sendiri gitu ya, kenapa Farah tertarik untuk mengambil fakultas psikologi? Aku sih tertariknya itu karena apa ya? Jadi fakultas psikologi itu jadi aku berhubungan sama orang tuh jadinya tuh suka aja gitu kan, ngobrol gitu. Dari ngobrol-ngobrol itu jadi suka nih, wah orangnya kayak gimana gitu kan. Iya, jadinya suka aja gitu. Jadinya tertarik banget gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah tahun keberapa kuliahnya? Tahun kedua, aku baru semester 4. Baru semester 4. Jadi mungkin baru basicnya dari psikologi sendiri gitu. Tapi artinya apakah sudah bisa dipakai gitu? Misalnya ketika melihat, oh ternyata orang ini seperti ini loh gitu. Sudah bisa? Dari basicnya mungkin dari keluarga sendiri aja. Oh, dari kan. keluarga. Paling aku kan dari punya adik juga kan, dan di situ kan aku belajar psikologi perkembangan. Mungkin bisa belajar nih, wah anak segini nih emang harusnya dia kayak gini, kayak gitu. Anak umurnya kayak gini misalkan harusnya dia belajarnya kayak gini. Jadi aku pakai untuk di keluarga dulu nih yang kiranya emang deket gitu kan. Ya kayak gitu. Sudah diterapkan ke adiknya? Alhamdulillah sih sedikit-sedikit sih udah. Misalnya gitu. apa? Misalnya ya kayak adik aku kan umurnya kecil itu 13 tahun ya, SMP. Nah di situ tuh aku kasih nih, harusnya nih misalkan mamaku ngadepin adik aku tuh yang kayak gimana gitu kan, mah jangan kayak gini mah. Misalnya apa? Misalnya terlalu dimanjain kah atau bagaimana? Kalau adik aku tuh orangnya apa ya, kalau misalkan dia mah mau beli ini gitu kan, mau beli apa gitu kan, terus enggak boleh, jangan kayak gitu mah, harus dibaik-baikin dulu, kasih pengertian ini kayak gitu. Jangan langsung nggak boleh gitu kan, jadinya diterapin dulu di keluarga sendiri. Pengertian. Terus kalau misalnya terhadap orang tua sendiri gimana? Ada yang berubah nggak dari Farah setelah mempelajari ilmu psikologi? Awalnya sih saya masuk psikologi tuh nggak dibolehin ya sama orang tua. Oh justru, iya justru. Karena orang tua saya tuh mikirnya itu ngapain sih belajar kejiwaan yang tadi dalam arti yang. Terus juga orang tua saya mikirnya jiwa. Orang tua saya juga mikir psikologi nanti mau kerjanya jadi apa gitu kan. Cuman saya ngasih pengertian lagi ke mereka gitu kan. Psikologi tuh nggak hanya belajar ini loh, tapi banyak kita belajar, dan kita tuh fokusnya nggak cuma ke satu, misalkan hanya ke sekolah gitu, tapi bisa ke kantor, ke masyarakat luas kayak gitu. Jadi ya ngasih pengertian aja, dan akhirnya sekarang mereka jadi dia suka nanya-nanya kan, orang tua aku kan nanya-nanya belajar apa gitu kan, di kampus belajar apa aja psikologi gitu. Banyak mah nih kayak lagi praktek-praktek di sekolahan, praktek-praktek. Apa yang sudah Farah lakukan misalnya terhadap orang tua? Tadi kan bicara keluarga, terhadap adik gitu ya. Bagaimana bisa menjelaskan ke ibu adalah jangan mengatakan seperti ini, tapi lebih baik dikasih pengertian. Nah kalau Farah sendiri bagaimana terhadap orang tua? Kalau ke orang tua sendiri kan aku juga perkembangan usia dewasa gitu kan ya. Di situ juga aku jadi tahu gitu, oh orang tua aku nih umur yang segini, jadi emang dia karakternya kayak gini. Jadi aku yang nggak kayak yang sebelum aku belajar psikologi tuh, jadi aku misalkan nentang mereka gitu kan. Dan ya jadi pembelajaran yang Farah dapat adalah ternyata saya harus menjawabnya seperti ini gitu jadi ya. Kayak gitu, jadi emang di umur yang mereka segini, jadi saya emang harus berlaku kayak gini gitu kan. Jadi misalnya apa kalau bisa di-share ke teman-teman Zakat TV di usia Farah yang seperti ini? Iya, jadi aku misalkan orang tua aku tuh Farah kesini gitu kan, kesini, oh iya mah tar dulu ya sebentar gitu, jangan langsung bilang nggak mau gitu. Dulu kan. Begitu jawabnya. Ya namanya juga masih SMA gitu kan ya, namanya masih SMA, masih pengennya main aja gitu kan. Apalagi sekarang aku kan sedikit ada kesibukan lain juga selain belajar di kampus gitu kan. Nah di situ juga kadang-kadang orang tua aku bilang jangan terlalu sering keluar malam, jangan sering. Ya di situ aku kasih pengertian gini loh Ma, aku kan di sini kan juga punya kegiatan lain selain kuliah, jadinya waktu aku juga
nggak pulang selesai kuliah itu nggak langsung pulang ke rumah gitu. Jadi paling yang dari situ sih aku kasih pengertian aja kayak gitu. Dan orang tua bisa mengerti. Orang tua sih alhamdulillah sampai saat ini tuh mengerti. Nah, kalau orang tua sendiri mendukung nggak dengan dengan usahanya online shopping ini? Sangat ngedukung sih. Oh, iya. Karena di situ juga aku alhamdulillah sih ya, yang namanya uang jajan gitu aku dari hasil aku sendiri gitu. Oh, jadi orang tua sudah tidak memberikan lagi? Iya, jadi orang tua itu ya kalau misalkan ngasih itu juga bukan aku yang minta gitu, emang mereka yang memberikan, dan itu menjadikan buat tabungan buat Farah nantinya gitu ya. Kayak gitu. Ada pelanggan dari temannya mamah kah misalnya, sudah sampai sana? Support orang tua? Pernah sih waktu itu, jadi aku kan jualan jilbab itu sempat nyoba yang lain gitu kan, untuk umur yang 30-an ke atas gitu, ibu-ibu lah kayak gitu kan. Terus temennya mama gini, oh yang kayak gini ya jadi belinya di Farah aja gitu, Farah jualan jilbab gitu. Jadi kayak gitu. Jadi temennya mama juga udah banyak yang tahu sih, karena kan mama kan juga ada pengajian gitu juga kan. Iya, jadi udah pada tahu juga. Kalau misalnya memang Farah juga punya usaha, dan alhamdulillah gitu ya, orang tua mensupport, mendukung usahanya Farah ya. Nah, tadi kan teman-teman juga salah satu yang menjadi support ya untuk Farah gitu. Nah, mau sampai kapan sih online ini? Apakah terus akan dikembangkan dengan barang-barang yang lain? Iya, pasti bakalan dikembangkan gitu kan ya. Yang namanya usaha kan pasti nggak mau sampai di situ aja kan. Pasti mau berkembang, mau entah itu mau sampai kapan gitu kan. Dan ya cita-cita aku sih ada gitu kan, mau bikin toko sendiri gitu kan, nggak cuma hanya di online aja kayak gitu mah, cita-cita pasti ada. Mudah-mudahan justru pengen bisa menjadi desainernya ya Far. Amin. Kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya dan juga dengan Farah, seorang mahasiswi yang sudah memikirkan masa depannya. Farah, tadi aku juga sudah ngobrol ya, peran keluarga untuk sekolahnya Farah, untuk usahanya Farah. Farah sendiri, apa sih arti sebuah keluarga untuk Farah? Kalau dibilang arti keluarga itu pasti sangat berarti banget kan ya. Dimana semuanya itu pasti tergantung sama keluarga. Karena apa, semua kegiatan aku gitu kalau nggak didukung sama keluarga tuh pasti bakalan nggak berjalan dengan lancar sampai sekarang ini gitu kan. Karena tuh kayak mama aku, papa aku gitu kan selalu ngedukung apa sih kegiatan positif aku sendiri gitu kan. Pasti mereka pasti dukung kalau kegiatan kamu sekarang apa gitu kan, ditanya. Aku juga cerita, sharing ke mereka kegiatan aku selain kuliah gitu kan. Kalau kuliah kan emang mereka pasti tahu kan Rutinitas ya gitu. Rutinitas. Kegiatan-kegiatan yang lain, kayak aku kan juga aktif di organisasi sekolah, organisasi di kampus. Organisasi di kampus juga itu kan sering mengadakan kegiatan-kegiatan juga kan. Nah di situ waktu aku tuh juga tersita untuk harusnya untuk keluarga, jadi untuk di kampus gitu kan. Dan di situ orang tua aku tuh sangat pengertian banget. Dimana tuh di situ pasti yang namanya ada kegiatan kampus gitu kan, pasti mereka ya udah asal jangan macem-macem ya kayak gitu. Jadi tuh ya kalau nggak ada support keluarga tuh pasti aku juga bakalan nggak semangat kayak sekarang gitu. Salah satu bentuk supportnya adalah terus mensupport dengan online shopping ini dan kegiatan yang Farah lakukan ya. Nah, kalau untuk Farah sendiri juga gitu loh, pasti banyak pembelajaran juga yang Farah dapatkan dari orang tua. Apa saja yang benar-benar yang sampai sekarang Farah terapkan dalam kehidupan Farah? Pelajaran yang dari orang tua ya? Orang tua aku sih, kebetulan aku juga kan bukan dari keluarga yang benar-benar berada gitu kan ya.
Dan aku sendiri mau kuliah itu awalnya sih nggak mau langsung kuliah, awalnya mau kerja dulu. Tapi aku tekad gimana caranya bisa kuliah dan lulus tepat waktu gitu kan, dengan biaya yang ya emang bener-bener pure nggak dari orang tua. Dan orang tua aku selalu ngajarin kalau mau dapet apa-apa gitu kan, mau ngasilin sesuatu itu usaha, jangan hanya ngandelin orang tua. Orang tua kamu tuh nggak bisa ngasih yang selalu kamu pengen lah kayak gitu kan. Jadi aku ya usaha gimana caranya nih yang aku pengenin aku capai gitu, aku dapetin. Jadi orang tua aku tuh selalu ngajarin itu, jadi jangan pernah berhenti usaha selagi kamu bisa gitu kan. Pasti aku tanemin itu dan aku akan terus ingat itulah kayak gitu. Jadi bisa dibilang uang kuliahnya Farah ini dari hasil usaha sendiri? Kalau uang kuliah itu belum semua sih, baru sebagian ya kan. Karena di situ kan aku juga ngatur untuk uang jajan aku sendiri kayak gitu. Jadinya kalau aku sebenarnya dari awal kuliah itu udah perjanjian sih sama orang tua. Nih nanti kalau jajan segini aja ya gitu. Terus karena aku ada usaha ini jadi jajannya enggak gitu kan. Jadi itu di situ uangnya masuk ke uang kuliah itu kayak gitu. Kenapa waktu itu Farah terpikirkan untuk bekerja dulu gitu? Karena adik saya 2 ya kan, di situ juga masih sekolah dua-duanya. Dan orang tua saya tuh, bapak saya juga hanya seorang pegawai swasta, dan ibu saya juga hanya ibu rumah tangga gitu kan. Jadi aku mikir masih ada adik-adik aku yang harus dibiayain gitu kan. Jadi aku mikir kerja dulu apa, tapi di situ orang tua aku yakin mau kerja sambil kuliah atau mau kerja dulu atau gimana gitu. Kuliah. Terus orang tua aku bilang kayak gini, nanti kalau kamu udah megang uang sendiri, takutnya nggak inget sama kuliah gitu kan, nggak inget sama ilmu yang harus dicari lagi gitu kan. Dan akhirnya aku mutusin ya udah. Dan di online shop ini kan jadi aku nggak harus kejar-kejaran sama waktu gitu kan kuliah, dan online shop ini kan waktunya kan bisa berbarengan, jadinya nggak tersita lah, waktu aku nggak tersita banyak. Dan di waktu ini pula kan aku tuh orangnya emang suka kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan. Jadinya aku bisa 3 kegiatan ini tuh berjalan dengan lancar kayak gitu. Dan paling tidak sekarang dengan online shopping ini Farah juga bisa membelikan sesuatu yang kecil-kecil, mungkin untuk adik, untuk ibu, untuk bapak ya. Dan dari hasil saya online shop itu kadang tuh kayak misalkan malam-malam nih lagi nggak ada apa-apa, keluar aja beli makanan gitu kan, makanan dan insya Allah kalau lebaran ini dan rezekinya bertambah juga ada sesuatu juga yang saya ingin kasih gitu ke orang tua saya, ke adik-adik saya. Apa sih? Biasalah pengen yang kecil-kecil aja gitu kan, mau lebaran paling orang tua tuh baju atau sepatu kayak gitu-gitu aja sih. Dan adik saya juga kan lagi mau sekolah tahun ajaran baru, dan itu pengen perlengkapan sekolah aja sih paling gitu. Pasti orang tua cukup bangga dan sedih ya. Insya Allah sih orang tua saya, yang saya harapin sih bangga ya sama saya. Dan saya juga nggak mau lah kalau orang tua saya nggak suka gitu sama kegiatan yang udah saya lakuin. Ini semata-mata gimana pun juga semua gitu. Dapat kita berkah dan doa dari orang tua. Iya, semuanya itu pasti dari orang tua. Doa apa saja yang Farah selalu panjatkan kepada Allah untuk orang tua? Kalau dibilang doa banyak. Doa itu doa panjang umur, doa. Tapi yang selalu membuat Farah mengingat mereka berdua gitu, atau harapan kepada orang tua? Harapannya sih mereka selalu ada gitu di saat saya susah, di saat saya seneng gitu. Saya pengen pokoknya sama-sama mereka lah kayak gitu. Nggak mau muluk-muluk mau apa gitu. Pokoknya. Apalagi kalau Farah bisa dibilang tadi Farah menceritakan gitu, Farah dari kondisi latar belakang keluarga yang memang tidak berlebihan gitu ya. Mau kuliah saja Farah pada saat itu di masa yang mempertimbangkan adik-adik. Saya yakin pasti belum tentu semua mahasiswi memikirkan, berarti alangkah bersyukurnya dengan orang yang bisa langsung kuliah ya. Makanya saya bersyukur banget masih punya orang tua yang sangat peduli dengan cita-cita saya gitu kan. Sangat bersyukur sekali lah dengan itu semua pokoknya. Dan sampai saat ini mereka masih
masih bisa gitu, masih bisa mensupport saya dengan segala hal kayak gitu. Dengan segala usaha, daya dan upaya. Iya. Ada yang ingin disampaikan kepada orang tua? Apa ya? Dari hati loh. Iya. Buat mama, buat papa, terima kasih udah udah ngebesarin aku sampai besar kayak gini, udah ngebiayain sekolah sampai kuliah kayak gini, bukan hal yang gampang. Sampai saat ini kalian ngasih aku support semuanya, makasih banget. Dan mohon maaf aku belum bisa ngasih apa-apa sekarang, dan mungkin pada saat nanti aku bakalan ngebahagiain kalian. Mudah-mudahan, insya Allah. Farah, terima kasih banyak, dan kita selesai untuk membicarakan tentang Farah, dan juga mudah-mudahan banyak mahasiswi-mahasiswi yang bisa mencontoh seperti Farah. Iya. Ya? Sahabat Zakat TV, demikianlah pembicaraan saya dengan Farah, seorang mahasiswi yang terus-menerus memikirkan masa depannya, karena kita bisa melihat sekeliling kita masih banyak orang yang susah sekali untuk mencari pendidikan yang terbaik dan yang tertinggi. Insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.